Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Teman-teman sekalian. Hari ini saya lagi ada di Jalan Sermamadepil Denpasar. Tadi kebetulan dapat bawa penumpang. Ini mau balik dulu sambil menunggu orderan yang lain. Begitu teman-temanku. Nah, ini terkait dengan situasi terbaru hari pelaksanaan PPKM. Cuma saya tidak mengikuti perkembangan PPKM yang berlaku. Daerah Bali sekarang masuk PPKM level berapa saya juga tidak paham, alias tidak tahu begitu teman-teman. Namun saya lihat perkembangan transportasi di Denpasar sudah mulai ramai, boleh dibilang ramai lancar, ramai yang tidak bikin macet, yang tidak memacetkan. Nah, saya ini sekarang sudah memasuki jalur Jalan Diponegoro. Mungkin saya mau bersantai sejenak dulu di Jalan Diponegoro sambil menunggu orderan yang masuk. Cuma di jalur ini situasi jalan terbilang masih sepi teman-teman. Walau ini bisa sepi karena memang jalur di sini memang cenderung sepi. Jadi aktivitas di jalan ini memang tidak seramai di jalur Gajah Mada, jalur Tamrin, Hasanuddin. Itu memang jalur-jalur yang sedikit lebih crowded dibandingkan di jalur ini. Walaupun ini sejatinya adalah juga salah satu jalur utama yang ada di kota Denpasar, begitu guys. Cuma ya seperti teman-teman lihat, jalan di sini tidak begitu ramai. Memang kalau jam segini memang jalur ini termasuk jalur yang sepi. Tetapi setelah melewati traffic light itu, Jalan Diponegoro yang ada di kota Denpasar sudah memasuki jalur yang ramai, hampir sama dengan jalur yang ada di seputaran Jalan Hasanuddin, Tamrin, Gajah Mada. Nah, itu hampir selevel ya tingkat kemacetan transportasi yang ada di kota Denpasar. Karena di jalur setelah perempatan ini akan banyak ada pertemuan kendaraan yang datang dari arah
tempat saya lagi standby ini, terus datang dari arah timur dan datang dari arah barat. Nah, itu nanti menyatu di jalur Diponegoro. Kalau kita bagi dia masuk di Ponegoro Utara mungkin. Jadi kalau dikaitkan dengan PPKM ini, mungkin saya tidak tahu ini masuk ke level berapa. Yang jelas sudah ada kelonggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Itu terlihat dari aktivitas warga masyarakat di Denpasar yang mulai bergeliat. Namun walaupun aktivitas masyarakatnya bergeliat, di sektor transportasi utamanya yang berbasis online seperti saya, itu masih terbilang jauh dari sebelumnya. Belum ada peningkatan yang signifikan seperti harapan. Namun sebagai manusia yang masih diberi nafas, tetap saja kita harus memperjuangkan untuk bisa bertahan hidup, karena tanpa itu tentunya akan membuat kita kelimpungan. Tanpa kita berjuang, tidak akan ada hasil yang bisa kita dapatkan, karena kita tetap mengharapkan hasil itu dari pekerjaan yang kita ambil. Begitu guys. Di masa-masa sulit ini, untuk mendapatkan apa yang kita harapkan itu tidak semudah ketika kita membalikkan telapak tangan. Perlu kesabaran, seperti kita memancing ikan di sungai kali. Harus sabar biar kita dapat orderan. Karena walaupun kita dapat orderan, terkadang hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan guys. Jadi seumpamanya kita dapat 20.000, itu nanti beli bensinnya harus 10.000 biar bisa dipakai buat makan sehari-hari kita. Itu pun kita sisihkan buat makan, bukan buat ngemil. Ini yang membuat kita menjadi semakin berat. Karena apa?
karena situasi yang ada sekarang tidak stabil. Kadang kita dapat penumpang, baliknya kita sering kosong. Jadi kontinuitas dalam pekerjaan di bidang transportasi sekarang ini tidak menjadi jaminan untuk hidup yang lebih dari makmur. Untuk makmur saya sudah susah, apalagi lebih dari makmur. Kayaknya itu hanya khayalan belaka, guys. Dengan penghasilan yang 20.000 dijamin tidak memungkinkan buat kita membayar hutang. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan kita ini, tidak mau harus dipasrahkan. Mungkin orang berduit akan bilang dengan gampang bahwa hidup ini tidak boleh berpasrah. Ada benarnya hidup tidak boleh berpasrah, tetapi tetap kita harus melihat dari sisi mana kita harus memasrahkan diri, dan dari sisi mana kita harus melepaskan kepasrahan itu sehingga bisa bertahan hidup. Sekiranya kalau kita tidak mau pasrah, ketika kita memang tidak mampu membayar kredit atau utang kita, justru itu akan menjadi bumerang. Menurut saya sih begitu, yang akan memperparah kondisi kita dalam mencapai hasil yang harus kita dapatkan sehari-hari. Tapi kalau kita pasrah dengan pertahanan hidup, itu yang tidak tepat menurut saya, karena pasrah dalam pertahanan hidup sama dengan kita tidak makan, karena untuk bisa hidup maka kita butuh makan. Tanpa makan dijamin tidak bisa hidup. Nah, solusi apa yang harus kita gapai dengan situasi yang sekarang ini? Mungkin saya sendiri kadang-kadang bingung mencari solusi yang tepat, bagaimana saya bisa bertahan untuk memperpanjang waktu kita untuk bernafas ini. Karena apa? Karena saya sudah sadar punya hutang yang tidak bisa terbayarkan. Jadi solusi yang saya ambil adalah membiarkan hutang itu mengendap dengan membiarkan apa yang menjadi pegangan kita diambil. Itu adalah salah satu menurut saya yang
tepat diterapkan agar kita tidak menjadi drop, artinya kondisi kita tidak drop terus kita jadi sakit yang ujung-ujungnya membuat kita tidak bisa bekerja yang lainnya. Kalau kita sudah lepas, itu akan lebih memudahkan kita untuk memanfaatkan energi kita yang tersisa dengan mengambil pekerjaan yang tidak membutuhkan apa yang selama ini kita gunakan, begitu guys. Meskipun di hari-hari sekarang ini saya pribadi belum menemukan mana yang tepat untuk saya lakonin di kemudian hari, maksudnya ketika pegangan kita diambil, jadi kita dipastikan akan kehilangan pekerjaan. Tapi saya sendiri masih berusaha mencari-cari sekiranya ada satu hal yang bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan di hari esok. Intinya tetap berusaha dan berjuang. Kalau kita sudah memperjuangkan, pasti menurut saya bakalan ada jalan. Nah, permasalahannya sekarang untuk membuktikan apa yang kita ucapkan tentu tidak gampang, karena pembuktian itu membutuhkan hasil. Bagaimana kita buktikan kalau kita belum menemukan bidang yang tepat sebagai hasil dari apa yang kita usahakan? Dijamin itu belum bisa, kawan-kawan. Jadi kita akan memasuki sebuah proses yang boleh dibilang akan berlangsung cukup lama, karena keadaan yang ada sekarang ini juga akan berlangsung cukup lama dan tidak bisa diprediksi kapan akan berakhirnya. Apalagi saya yang orang awam di bidang ini, mungkin mereka yang terkait dan para ahlinya pun tidak akan bisa menentukan kapan situasi ini akan berakhir. Teringat saya ketika di awal-awal pandemi ini ada teori matematis yang bisa menentukan kapan situasi seperti ini akan berakhir. Yang saya tonton di televisi, saya lupa. Tapi kenyataannya bagaimana? Walaupun mereka ahli sekalipun, dengan tingkat kesalahan yang minim,
justru varian-varian baru muncul dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, oleh sebab itu menurut saya yang terbaik adalah pasrah, menerima apa yang menjadi atau mungkin boleh dibilang apa yang akan terjadi pada diri kita itu mungkin lebih elegan, dengan tetap berjuang untuk bisa melawan keadaan seperti begini. Jadi pasrah di bidang A dan berjuang di bidang B, begitu. Memang di beberapa bidang mungkin masih bisa eksis dalam bergulat melawan situasi begini, namun banyak juga bidang-bidang lainnya yang harus kolab dan menyerah menghadapinya. Ya, termasuk saya pribadi juga telah memasuki fase kolab dan harus mempersiapkan diri lari dengan langkah 1000, kemudian meloncat meraih tali dan melompat ke tempat yang lebih aman. Kayak Tarzan kali. Nah, itu secara gambaran semu, karena kita belum bisa membuktikan apa yang menjadi ocehan kita, ya masih angan-angan belaka. Cuma tetap kita harus mengupayakan agar apa yang menjadi rencana kita itu mampu kita realisasi. Tidak mudah memang, terlebih merealisasi sesuatu yang baru memang tidak mudah. Pernah saya cerita sama saya punya sahabat, dan sahabat saya itu mengorek file-file di otak saya. Hebat, dia bisa mengorek file di otak saya, membongkar semua file-file yang ada di otak saya. Dan mungkin ada benarnya saya ingin mencoba apa yang menjadi rangkuman dari apa yang dia bongkar, yang sahabat saya bongkar. Jadi banyak file-file saya yang dibongkar dan menemukan file-file yang sudah terselip lama. Nah, menurut teman saya file itulah yang harus kita upayakan agar bisa artinya setelah yang satu ini harus out, artinya ada yang lainnya bisa dikembangkan. Begitu kira-kira kawan-kawan.
Nah, eh, oleh sebab itu saya lagi mengupayakan untuk mengembangkan file lama saya dan mencoba mungkin dibuat mix gitu, mencampurkan dengan rasa yang baru, layaknya umpamanya kita bikin jus terus dicampurkan dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, gitu kali. Mana tahu ketemu varian yang terbaik, yang enak dinikmati, begitu. Jadi menurut saya apa yang menjadi bahasan sahabat saya itu masuk dalam logika. Kenapa? Karena anggaplah file lama yang pernah kita selipin, bahkan kita telah buang begitu, terus diambil lagi, tinggal dipoles, maka akan menjadi sebuah varian yang baru dan bisa menghasilkan. Nah, mengacu dari omongan sahabat saya mencoba untuk mengambil file lama saya itu dan mengupayakan menjadikan sesuatu yang baru dengan memasukkan fitur-fitur terkini biar menjadi rasa yang baru, begitu kurang lebih. Nah, untuk hasilnya tentu tidak bisa kita berikan karena saya baru memulai untuk rencana tersebut. Nah, itulah saya maksud bukti dari omongan teman saya belum bisa saya realisasikan dalam bentuk wujud nyata, tapi kalau dalam bentuk bayang-bayang sudah ada dalam benak saya. Makanya di satu sisi kita pasrah, di sisi lain kita tetap berjuang agar hasil yang kita dapat adalah mampu bertahan hidup. Itu kurang lebih. Jadi ngoceh ke sana kemari kawan-kawanku. Ini ngoceh hanya untuk mengisi waktu ketika kita menunggu orderan, biar rasa sabar dalam diri kita itu bisa bangkit. Karena ngoceh kayaknya diri kita akan buru-buru pingin kembali ke tempat semula. Oleh karena itu ngoceh-ngoceh lah biar bisa sabar menunggu. Jadi waktu yang berputar tidak akan berasa di tempat kita menunggu, sebab yang saya tahu menunggu itu adalah pekerjaan yang
paling membosankan. Kira-kira begitu teman-teman. Semakin lama ditunggu semakin membosankan, karena kita pasti pinginnya buru-buru sampai mendapatkan hasil yang maksimal, itu sudah pasti. Kembali seperti orang mancing itu loh kawan-kawan. Orang mancing kalau sendiri, terkecuali memang orangnya penyabar, itu sudah tidak bisa dianalisis lagi. Karena orang sabar, yang namanya sudah sabar, biar berjam-jam sendiri mancing pasti akan mendapat hasil. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak sabar? Orang yang tidak sabar mancing itu harus diberikan aktivitas lain agar mereka bisa sabar menunggu hasil dari apa yang diharapkan. Umpamanya ya, saya orangnya tidak sabaran tapi ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari mancing itu. Pastinya kita harus sabar sampai ikan-ikan makan itu kita punya umpan. Namun tidak mudah untuk menerapkan hal itu karena memang kita tipikalnya tidak sabar, bukan begitu guys? Nah, untuk mengalihkan situasi itu, maka perlu aktivitas lain yang bisa mengalihkan perhatian dari tujuan awal kita. Umpamanya setelah kita taruh itu ke sungai umpan kita, tinggal kita mungkin mengambil aktivitas yang lain, seperti bagi yang suka baca ya baca, suka nonton ya nonton, suka ngemil ya ngemil dan lain sebagainya. Tiba-tiba bisa saja itu kita punya pancingan kena yang menjadi target kita. Begitu maksud saya guys. Kembali ke cerita tadi, pastinya ngelakonin apa yang menjadi keinginan kita tanpa skill yang kita miliki itu kan tidak mudah guys. Intinya pasti itu kita harus sabar, benar. Kita harus sabar menghadapi, sabar menjalankan, sabar dan lain sebagainya. Tetap dengan kesabaran. Begitu guys yang bisa saya celotehkan dalam menghadapi situasi sekarang ini. Tetap kita ternyata ada tambahan lagi satu, berarti setelah pasrah kita lanjut ke perjuangan, terus lanjut ke kesabaran. Pasrah, berjuang, sabar, begitu kurang lebih.
ternyata dari omong-omong nggak karuan ini menemukan teori baru lagi. Teori itu adalah pasrah ditambah sabar, pasrah ditambah berjuang ditambah sabar sama dengan hasil, begitu kurang lebih. Sebelumnya cuma ada dua kata dalam catatan saya, pasrah ditambah berjuang sama dengan hasil. Ternyata harus ada tambahan lagi satu, pasrah ditambah berjuang ditambah sabar sama dengan hasil, begitu. Mungkin besok ada tambahan, kurang tahu saya ya. Harus ini karena kita mengeluarkan unek-unek, makanya ketemu teori baru lagi. Pasrah ditambah sabar, pasrah ditambah berjuang ditambah sabar sama dengan hasil. Mungkin urutannya seperti begitu. Kalau berjuang ditambah pasrah ditambah sabar sama dengan hasil. Ya bisa aja akan mendapatkan hasil yang sama, namun sepertinya itu harus dimulai dari dengan kata pasrah, berlanjut dengan kata berjuang, berlanjut dengan kata sabar, baru akan ada hasil yang tepat. Itu kali. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan teori-teori dalam menghadapi hidup seperti ini. Hidup di mana hujan tablet yang begitu besar. Maksudnya hidup ini sekarang tidak semanis dulu. Hidup ini sekarang seperti pil pahit. Begitu maksud saya, guys. Tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti sulit. Ini adalah situasi yang memang seharusnya orang-orang yang ekonominya mapan, seharusnya mereka prihatin dengan kondisi sekarang ini, prihatin dengan sesamanya yang sampai-sampai tidak bisa makan. Harusnya begitu. Harusnya teori itu saat ini diberlakukan. Maksud saya begini, ketika orang lain tidak bisa makan, terus kita bisa berhura-hura, bisa makan enak, harusnya di sini rasa prihatin itu ditonjolkan, rasa prihatin itu ditunjukkan, yang nantinya akan membuat satu sama lain masih bisa menikmati kehidupan di saat-saat yang sulit ini.
Namun teori seperti ini kayaknya susah diberlakukan oleh mereka yang sudah mapan kayaknya. Mungkin mereka lebih senang hidup sendiri, lebih senang menikmati makan sendiri, atau bahkan lebih senang melihat orang-orang tidak bisa makan. Makanya mereka enggan untuk berbagi, padahal ini waktu yang tepat bagi mereka yang ingin menunjukkan niat nyatanya membantu sesama. Kan semuanya ini sama-sama ciptaannya. Nah, itu kembali kepada pribadi orangnya. Kita tidak bisa ikut campur memaksakan orang untuk melakukan apa yang menjadi pola pikir kita. Nah, cuma pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan itu tentu di depan Sang Pencipta. Karena apa? Karena apa yang mereka miliki itu semua, dan orang-orang pun tahu, hanyalah titipan. Yang namanya titipan, kenapa tidak berani membagikan kepada orang yang membutuhkan, terlebih-lebih sangat membutuhkan, terlebih lagi di masa yang seperti menelan pil pahit ini. Hanya segelintir kali yang menyadari dirinya adalah bagian dari manusia itu sendiri, bagian dari ciptaan Tuhan. Saya yakin hanya segelintir. Sebagian besar merasa dulu gue sebagian besar, padahal itu efeknya sangat tidak baik menurut pandangan saya. Saya bilang begitu karena bagaimanapun juga mereka juga memiliki keturunan, dan hukum itu akan berlaku pada setiap manusia yang harus mendapatkan hasil daripada apa yang telah ditaburkan, kan begitu. Makanya menurut saya kalau mereka dalam tanda kutip orang-orang yang mapan secara ekonomi, orang-orang yang masih bisa makan enak, harusnya mereka berani berbagi kepada orang yang memang butuh, betul-betul membutuhkan, bukan berbagi kepada orang yang sejatinya tidak membutuhkan, tapi karena kita yang butuh sama mereka, maka kita berani memberikan apa yang kita miliki. Itu akan menjadi kesalahan yang sangat fatal
fatal, nanti kita juga ujung-ujungnya bakal kembali ke sana dan meninggalkan anak cucu di dunia ini. Terus anak cucu kita saling ributan. Kirain ributan untuk ngapain, tahu-taunya ributan untuk bagi-bagi peninggalan kita, kan repot. Tapi kalau dibagikan pada orang-orang yang memang membutuhkan, pasti di kemudian hari dari mereka yang kita bantu akan ingat pernah dibantu, akan membuat yang dibantu lebih hormat. Karena hidup ini seperti roda, dimana kita tidak akan selalu di atas, suatu saat akan ada di bawah. Di sana kita akan bisa memetik hasil dari apa yang kita taburkan. Begitu kurang lebih. Saya jadi terus ngoceh nggak karuan, seperti orang gila yang kelaparan, tapi orderan juga tidak nyangkut-nyangkut ini. Padahal ini sudah hampir 1 jam saya standby. Ini sudah sekitar 46 menit, 47 menit. Jadi sabar dulu lah, mana tahu sebentar lagi bunyi. Ya kalau sudah nggak bunyi ya juga kagak bisa paksain diri. Ya tetap pakai hitung-hitungan sampai berapa waktu kita di sini. Cuma nanti tetaplah arahnya ke arah pulang. Mungkin di perjalanan bisa dapat, syukurin. Kalau kita tidak dapat ya bisa langsung pulang, makan di rumah, ya tidak membuang banyak uang. Karena hidup ini sekarang ini, uang itu sekarang betul-betul sangat berharga, sangat berarti, melebihi dari yang lainnya kali. Karena tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beli makan, tidak bisa beli minum. Ya, uang itu sekarang berarti sekali lah. Saya kok jadi mikir ya, saya 500 perak kalau ada yang jatuh di jalan saya ambil. 500 perak itu sekarang juga berarti. Kalau 100 perak ini saya bingung. Bingungnya kenapa? Ketika kita mau pakai atau kita mau membelanjakan uang tersebut, kadang-kadang warungnya nggak mau itu ambil itu uang. Pernah saya dikomplain sama orang warung. Dia bilang kalau
dibayar pakai uang kecil, ntar uang kecilnya saya pakai kembalian, yang dikasih kembalian agak mau, padahal itu uang hasil dari produksi bank negara, bank resmi yang berlaku di negara ini. Makanya saya jadi bingung juga sebenarnya, kenapa uang 100 perak itu enggak mau diambil, padahal itu uang sah, uang yang sudah disahkan oleh negara. Aneh itu, warungnya aneh, orang warung itu aneh. Tapi kalau saya ketemu uang sekecil itu pun pasti saya ambil, bisa ditukar. Masa bank pemerintah kagak mau itu ngambil? Yakin lah saya, kalau bank pasti mau itu ambil. Cuma orang warung doang yang ini, yang sedikit angker, tidak mau ambil itu uang, padahal itu uang sah sebagai alat bertransaksi. Tapi sudahlah, ternyata uang itu berarti kawan, sangat berarti sekarang. Kalau dulu saya lihat orang pada hambur-hamburin uang, kenapa? Karena besok mereka bakalan dapat lagi. Tapi sekarang susah lah orang hambur-hamburin uang, maksudnya menghambur-hamburkan uang untuk sebatas hura-hura itu zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Zaman sekarang kalau ingin menghambur-hamburkan uang itu lebih baik diberdaya gunakan buat mereka yang membutuhkan, itu paling tepat, bukan untuk dipakai hura-hura. Kalau dipakai hura-hura ini yang dan akan cenderung menjadi bumerang. Tidak akan ada yang mengacungkan jempol duit dipakai hura-hura zaman sekarang. Kalau dulu ya, kalau dulu banyak yang akan mengacungkan jempol, hebat. Sekarang enggak lah. Sekarang kalau mereka mau berbagi dengan sesama yang memang betul-betul membutuhkan, baru saya acungkan jempol. Dan banyak dari kita akan memberi acungan jempol. Kenapa? Karena dengan apa yang mereka berikan, paling tidak menambah sesamanya untuk bisa tetap bertahan hidup. Enggak di mata saya, mungkin di mata Sang Pencipta juga akan punya nilai yang sama. Tapi kenapa ya orang enggan untuk berbagi dengan sesamanya, padahal dilihat dari perjalanan mereka di masa-masa pil pahit ini bisa hura-hura ya. Kenapa? Itu kira-kira ada pertanda apa ya kira-kira itu? Ya, terkecuali memang kondisi
mereka yang sama-sama juga susah, tidak menunjukkan hal yang berlebihan, bisalah kita terima dengan apa yang menjadi sebuah perkataan begitu. Tapi kalau terlihat berseberangan begitu, ucapan dengan sikap dan perbuatan itu kalau berlawanan jadi tidak masuk akal saya kira. Nah, dari itulah saya kira banyak hal yang perlu diperdalam dari kehidupan ini kali kawan-kawan. Namun kalau bagi saya sih nggak akan memaksakan orang untuk saya tahu saya dalam kondisi yang kolep, terlebih belakangan ini memang saya ini memang betul-betul dalam situasi yang kolep. Cuma untuk berharap orang akan membantu, saya tidak akan pernah memaksakan orang-orang untuk membantu saya. Saya pikir saya harus berjuang semaksimal mungkin dan bersabar sehingga akan ada hasil yang terbaik. Tentu di awalnya itu saya sudah pasrah. Dari kepasrahan itu saya akan tetap berjuang. Ya itulah berjuang, umpamanya seperti berharap ada yang mau bantu, cuma tidak lu harus bantu gue nih, gue lagi kesusahan. Kalau tidak, saya tidak mau begitu ya. Kalau mereka bisa punya hati dan mau membantu, kita sangat mengucapkan terima kasih yang mendalam, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya setidaknya kita sudah diselamatkan, nyawa kita sudah diselamatkan oleh mereka dengan memberikan kita bantuan yang teramat sangat kita butuhkan. Tapi seandainya kita tidak mau dibantu, ya sudah, saya juga tidak memaksakan untuk mereka harus membantu. Nah, cuma kalau saya tidak mau hidup ini hanya dibantu dengan membuka telapak tangan doang. Saya harus tetap dengan apa yang menjadi perjuangan itu dalam bentuk keringat saya. Memang tidak gampang, tidak segampang yang kita bayangkan, tidak segampang yang kita gambarkan dalam pikiran kita. Karena ketika kita alokasikan ke bentuk nyata, tidak gampang.
proses yang tidak mudah, tapi permasalahannya kita juga butuh makan. Nah, di sini yang kita kadang-kadang jadi kendala. Disinilah kita kadang-kadang berharap orang atau kita punya saudara, kita punya teman, sahabat mau membantu. Tapi dalam kehidupan nyata itu tidak mudah. Hanya ada segelintir, kita punya saudara, kita punya sahabat, kawan yang membantu dengan tulus. Sebagian besar hanya omong besar, hanya omong kosong, tidak ada apanya. Tapi bukan itu yang menjadi bukan itu yang menjadi topik yang harus kita besar-besarkan. Namun itu harus dijadikan cambuk buat kita, bagaimana kita harus mampu berjuang, mampu menemukan apa yang menjadi cita-cita kita yang berasal dari keringat kita. Wah, itu yang paling pas, itu yang harus dikejar. Ya, mudah-mudahan bisa mengejarnya, tetap dengan semangat agar bisa terkejar, begitu kawan-kawan. Hari ini saya dapat orderan 2, satu seharga 12.000 cash, satu seharga berapa ya, kalau nggak salah itu 10.000 ya, 10.000-an deposit. Minyak sudah minyak sudah res. Nah, itu bagaimana kita bisa membagi itu? Uang 12.000 itu kita bagi pakai, gimana cara membagi itu? Buat jajan anak 5.000, buat beli tempe ntar 5.000, sisa 2.000. Buat beli bensin mana cukup. Atau ntar beli bensin 12.000, jajan anak dapat dari mana? Tempe buat lauk dapat dari mana? Bukannya itu sebuah kehidupan dengan hujan pahit, kawan-kawan. Nah, disinilah harusnya rasa pengertian itu harus dikedepankan. Tapi ya sudahlah, orang sudah membantu, saya ucapkan terima kasih, masih mau berbagi dengan saya dengan dalam keadaan yang betul-betul kolab. Orang yang tidak mau membantu, ya sudahlah, mungkin itu memang sejatinya diri Anda, kan cuma itu doang. Atau apa yang dia harus lakukan itu tidak untuk saya, bisa juga begitu. Banyak faktor, pokoknya hidup ini penuh dengan faktor-faktor yang bagian daripada titik-titik. Jadi tak apalah dan tidak mengapa. Intinya
hidup ini harus berjalan sampai akhir nanti gitu. Yang penting kita masih tetap bisa berkarya. Kalau saya sudah banyak hal yang saya lakukan, tidak satupun yang menjadi alternatif ke depan saya ini. Tapi saya masih harus tetap berjuang sehingga apa yang sudah saya lakukan bisa menjadi alternatif ke depan. Ke depan maksudnya setelah pegangan saya ini menghilang, nah itu maksud saya. Masih bisa ada di tangan saya kan, masih bisa kita buat cari makan. Tapi ketika dia harus menguap, nah itu yang harus kita persiapkan. Mempersiapkan sedini mungkin buat emergency itu mungkin lebih baik daripada kita mengabaikan segala sesuatunya biar tidak terlambat. Maksudnya setelah diambil kita belum mempersiapkan apa-apa kan susah. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ketika diambil kita kan sudah tinggal take off aja. Itu maksud saya. Kalau bisa kan hilang satu tumbuh 1000. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, hilang satu tumbuh 1 sudah bersyukur. Daripada hilang satu langsung di padang tandus, repot lagi, ntar makan dari mana, minta kesana kesini kan tidak mungkin. Seperti pembahasan tadi, tidak gampang mengharapkan bantuan dari seseorang, sekalipun mereka sejatinya bisa bersenang-senang, tapi untuk bantuan makan di masa ini susah kayaknya, berat. Hanya setitik dari ribuan butir-butir yang bakal kita bisa harapkan. Tapi mencari yang setitik itu tidak gampang, ternyata susah. Apalagi kalau berkarakter kayak saya yang bukan orang pongahan begini, susah. Cepat kita nggak enak hati. Nah itu sudah namanya garis tangan kita yang tidak bisa dihindari. Begitu kurang lebih. Ini saya sudah berapa jam ya ngomel? Sudah 1 jam ini saya ngomel gak putus-putus. Oke teman-teman, kita jalan-jalan dulu, jalan-jalan cari penumpang, dan jalan-jalan enak Google. Kita cari penumpang, mana tahu dapat penumpang, disyukurin. Tidak dapat, disyukuri kita masih diberi sehat. Tetap semangat biar kita bisa berjaya di tahun-tahun selanjutnya. Nah, ini kita sudah ada di perempatan jalan Diponegoro, Jalan Dewi apa nih ya, Dewi Sri ya.
sama Jalan Teguh Umar ini kita akan memasuki jalur yang sedikit lebih ramai, karena disinilah pertemuan kendaraan dari arah berlayanan menyatu di Jalan Diponegoro yang utara perapatan ini. Nah, kalau di sini situasinya akan lebih ramai daripada di tempat tadi, kawan. Jadi di sini banyak pusat-pusat bisnis yang ada di kota Denpasar begitu. Cuma sudah banyak yang pada collab, tapi masih banyak juga yang bernafas. Wah, ini mau ada upacara adat nih kali ini. Sudah banyak. Itu orang ngapain tuh? Ramayana lagi ngadain promo kali itu, ngadain diskon besar-besaran, pada keluar semua. Sore ini situasi termasuk lancar, tolong tidak sepadat hari-hari di tahun yang lalu. Situasinya lancar, ramai lancar. Ini juga mungkin ditunjang dengan jalan yang lumayan lebar, terus parkiran di pinggir jalan sudah diminimalisir, jadi semakin lancar jalur Jalan Diponegoro ini. Memang kalau ini kan tidak sampai memanjatkan seperti ular begitu, tidak, di sini tidak ada begitu. Walaupun ada hanya di waktu-waktu tertentu, umpamanya kalau ada upacara kremasi, itu biasanya bisa macetnya terhambat karena ada iring-iringan yang akan menuju ke kuburan. Itu biasanya itu macetnya memang jadi sedikit terhambat. Nah, ini saya sudah memasuki Jalan Hasanuddin. Hasanuddin ini biasanya juga jalurnya sering crowded, tapi sore ini jalurnya termasuk lancar, tidak ada kemacetan yang berarti. Apa orang-orang yang ke pasar sedikit atau bagaimana? Nah, kalau ke kanan kita masuk jalur Tamrin, tapi saya tidak akan masuk ke jalur Tamrin. Mungkin saya masuk ke jalur Jalan Gunung Merapi ya, kalau nggak salah. Kalau tidak salah nih, jalan masuk ke jalur Jalan Gunung Merapi untuk apa, melewati jalur yang lebih sepi lah. Oh, Tamrin juga tidak begitu ramai, termasuk sepi nih situasi yang ada. Ini kita ada di Jalan Gunung Merapi kalau tidak salah, guys.
Tapi kalau belok kanan ini udah pasti Gunung Merapi. Kayaknya itu juga Gunung Merapi kayaknya. Nah, ini jalur memang tidak begitu ramai. Jalur ini termasuk jalur yang sepi. Kalau di jalur Wahidin biasanya juga sering ada macet, karena jalur Wahidin itu jalur yang menjadi pusat ekonomi, juga banyak toko-toko. Nah, ini kita akan lurus memasuki jalur Setiabudi, begitu guys. Jadi masuki jalur rumah saya. Aduh, dari tadi saya ngoceh nggak karuan, jadi haus, mulutnya jadi haus, tenggorokan jadi haus, terlalu banyak cuap-cuap. Ini juga kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Di sini juga banyak kuliner murah meriah. Ini banyak kuliner murah meriah. Jalur ini. Nah, itu kita akan berbelok menuju tempat saya mangkal, masuk ke jalur Gambuh. Nah, ini kita mau masuk ke Gambuh. Nah, ini kita berada di jalur Gambuh. Ini juga jalur termasuk jalur yang sepi. Jarang ada kemacetan di sini. Tapi ini termasuk jalur-jalurnya pada lancar-lancar guys. Nah, habis itu kita akan masuk ke jalur Sutomo. Sutomo ini tempat saya mangkal. Jadi saya masuk ke jalur tempat pangkalan. Cuma ini pada hilang ini tempat tongkrongan saya, pada hilang, pada dipenuhi tempat parkir. Terpaksa kita parkirnya jauh. Pak D lagi bawa Arif, mau ngapain ya Pak D? Pak D lagi ngapain bawa Arif? Susah ini kalau nggak ada tempat parkir. Akhirnya saya sudah sampai di pangkalan. Saya kira itu dulu yang kita cuap-cuapin. Tak usah diambil hikmahnya, karena itu hanya sebatas ngomong-ngomong yang ngalor ngidul. Begitu guys. Oke, sampai berjumpa lagi di waktu yang lainnya. See you next time.